Iya, tapi kabur dia, kabur kemana-mana dia. Bandung. Enggak, Ya, kemarin aku bukan debat sama Kiamat juga. Aku tantang dia membahas tentang hipostasis union atau Dwi Natur atau Kristologi. Jadi pemahaman dia tuh salah ngawur kalau misalkan aku dalam posisi Tritunggal ya. Tapi karena malam ini aku posisi kalau Unitarian. kalau Dek, suaramu kecil, Dek. Dek, suaramu kecil. Gedein. Nah, Ya, sorry, sorry, kalau sorry. menurut Unitarian, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau manusia, Dek? Manusia, manusia. Untuk apa dia mati di kayu salib? Iya, karena ini dari perspektif ini ya, Alkitab ya, bukan Al-Quran teman-teman punya. Jadi berbeda. Jadi di dalam Alkitab itu sebenarnya Unitarian memandang Yesus itu benar-benar manusia. Dan apabila Bang Ardiansa bertanya kenapa harus disalib, itu penggenapan dari nubuatan-nubuatan tentang penyediaan keselamatan daripada Ya, Allah yang tak terhampiri itu, yang ada di arsinya itu. kesimpulannya itu dia mati untuk apa? Ya, mati itu untuk menjadi jalan bagaimana mereka mendapat ajaran yang benar, ajaran Tuhan. Ya, nabi lah, nabi dia kan bukan dianggap Tuhan, nabi. Berarti bukan untuk menebus dosa kan? Nabi, ya. Menebus dosa itu bukan kalau pandangan Unitarian ya, menebus dosa itu bukan berarti tiba-tiba lu berbuat dosa sembarangan, bukan. Justru menebus dosa itu begini. Ibarat kalau contoh ketika kita melakukan apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Muhammad SAW, ketika engkau melakukan firman itu maka engkau akan diumikan gitu, akan disucikan oleh Bukan. firman Allah itu gitu gambaran. Maksudnya gini, Dek. Maksudnya gini. Dia mati itu untuk menebus dosa atau enggak, kesimpulan akhirnya? Iya, jadi gini Bang Ardi, menebus dosa itu bukan berbicara tentang manusia tiba-tiba dia percaya kemudian dia ditebus dosanya, bukan seperti itu kalau di Unitarian. Tapi memberikan jalan pengajaran. Jadi penebusan dosa itu kita yang mengerjakan. Keselamatan itu kita kerjakan. Oke. Ada yang kalau di ngajarin dalam gitulah ya. kalau di dalam jadi nabi, jatuhnya Yesus itu nabi. Nah, kalau di Tritunggal itu memahami ketika kita percaya kepada Yesus kita diselamatkan dan menghapus dosa kita. Tetapi dalam konteks dalam Roma kitab Roma itu iman tanpa kita selamat karena iman. Tapi dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya Iya, betul, ketika orang percaya kepada Yesus, nah itu Tritunggal. Kalau Unitarian beda dengan Tritunggal. Ya, maksudnya gini, Dek. Maksudnya gini kan Anda kan percaya Yesus itu kan sebagai utusan, gitu kan. Nah, ada nggak dalilnya Bang Ardiansa juga kasih itu, ada yang ngomong aliran baru, itu bukan aliran baru Bang Wasya. Bukan, ini udah lama ini. Lama ini tarian ini. Tapi by the way, Dek, aku tak sholat dulu ya. Di sini udah mulai masuk maghrib. Aku tak sholat dulu ya. Lanjut sama yang lain. Oh iya, bentar, berbicara tentang sholat. Aku mau tahu nih, kalau orang lagi dalam kalau dalam orang Arab bilang kan lagi dalam perjalanan itu apa sih namanya bahasa Arabnya? Apa? Ini sholat ini safar. Musafir ya. Orangnya musafir. Safar ya, jadi itu gimana sholatnya itu? Mau tahu cara sholatnya gimana? Iya. Cara sholatnya tuh sambil duduk boleh. Terus tidak harus ambil wudhu, tapi menggunakan tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas kecil menggunakan bisa debu, bisa tanah, gitu. Nah, debunya dari mana? Ya dari sini nih, Pak. Debunya dari mana? Nah, misal dari sini ini debu-debu. Sorry, Bang Ardiansa, sorry. Jadi kalau misalkan ngambil debu gitu, apakah tertulis juga di dalam Al-Quran bahwa itu memang suatu ajaran untuk tata cara sholat ketika menjadi orang musafir? Silakan. Oke, yang pertama itu Quran itu yang menjelaskan itu Nabi Muhammad. Ya, karena Quran sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan dalam Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu untuk menerangkan apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Quran. Jadi yang menerangkan Nabi Muhammad, isi Quran ini yang menerangkan
kepada para sahabat zaman itu dan kepada para umat manusia adalah Nabi Muhammad. Nah, berhubung Nabi Muhammad sudah wafat, maka di mana kita bisa membaca keterangan Nabi Muhammad tersebut? Ya di dalam hadis. Begitu. Nah, di dalam hadis itu diterangkan oleh Nabi Muhammad sholat itu berapa rakaat. Kemudian misal sholat subuh. Itu di mana Bang? Itu di hadis itu. Di hadis di hadis. Tetapi di dalam Quran itu adalah pokok-pokoknya. Misal begini, dalam Quran itu diperintahkan untuk sholat, yes. Dalam Quran diperintahkan untuk zakat, yes. Di dalam Quran diperintahkan untuk berbuat baik, yes. Jadi pokok-pokoknya seperti itu. Tetapi untuk deskripsi bagaimana cara sholatnya, kata Nabi Muhammad begini, sholatlah seperti halnya aku sholat, seperti kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat saat itu bagaimana cara sholat. Ya lihat aku, kata Nabi begitu, lihat aku. Tapi itu kondisional kan, maksudnya kondisional kan, bukan. Maksudnya gimana? Bisa kondisional. Maksudnya kalau memang masih bisa mobilnya turun gitu atau ada tempat. dalam perjalanan. Ini kan aku bilang konteks perjalanan. Ya oke, itu ini namanya jamak. Bisa dijamak. Misal begini, perjalanannya itu yang boleh dijamak itu di atas 90 km. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan di atas 90 km itu baru bisa dijamak. Tapi kalau perjalanan cuman 30 menit ya nggak boleh dijamak. Gitu loh, paham maksudnya? Dan begini, sholat yang boleh dijamak itu hanyalah sholat misal begini, duhur sama asar ini yang boleh dijamak, maghrib sama isya ini boleh dijamak. Tapi kalau asar sama maghrib nggak boleh gitu. Isya sama subuh nggak boleh gitu. Jadi udah ada contohnya, Dek. Yang mencontohkan ini siapa? Yang menerima firman. Kata teman saya begini, jadi bisa di cancel dulu, nanti rakaatnya ditambahkan di. Nah, lanjut dulu lah. Ustadz Dian lah yang jawab. Ustadz Dian, aku mau sholat dulu ya. Ustadz Dian, tunggu dulu deh. Iya, siap. Sini aku mau sholat dulu. Kau menghalangi orang sholat. Iya. Kau apalah kau ini? Ayo Ustadz Dian, sholat dulu aku. Siap. Jadi kalau menjamak itu berarti dia mengawalkan atau mengakhirkan waktu, kemudian menjadikan, contoh gini, sholat duhur itu dengan asar. Waktu duhur itu kan ya kalau sekarang itu kurang lebih jam 12. Nah kemudian waktu sholat asar itu jam 3 lewat 10 menit. Nah tinggal pilih nih, dua sholat ini memang diterangkan boleh dijamak. Ada lagi nama istilahnya dikosor, jamak kosor. Apa lagi tuh Bang dikosor Bang? Kosor itu diringkas. Contoh ya, yang boleh diringkas itu ya sholat yang 4 rakaat. Kalau yang 3 maghrib nggak bisa dia. Oke. Jadi kalau maghrib dengan isya. Yang nggak bisa berapa? 3 ya. Kalau maghrib ya tetap 3, tidak bisa dikosor, tetap 3. Kalau isya, misalnya kita mau niat dikosor, maka dia menjadi 2. Kosor itu meringkas, jamak itu menggabungkan dua waktu sholat di awal waktu yang awal atau yang akhir. Contoh, zuhur kan lebih dulu tuh. Nah itu namanya jamak takdim. Jadi begitu kita sholat zuhur, kita menarik sholat asar. Contoh, sebentar, aku berhenti dulu ya, biar nggak salah ini. Kalau lagi berkendara, hati-hati aja Bang, jangan fokus ke HP. Oh aman. Kalau tadi di tol aku nggak ngomong, karena aku di tol ini udah di jalan nyantai. Jadi kalau sholat jamaah itu ada 2, ada namanya takdim, takhir. Apa itu takdim? Jadi menggabungkan 2 waktu sholat di waktu yang dahulu. Contoh ya, zuhur dengan asar. Nah, seperti ini Ustadz Ardiansa, dia sekarang ini kalau dia menjamak berarti dia sholat isanya langsung sekalian. Sholat maghrib dulu 3 rakaat,
Kemudian dia pilih nanti, kalau dia mau mengkosor berarti maghrib 3 rakaat, terus dia langsung iqomat lagi, isya 2 rakaat atau isya 4 rakaat kalau dia tidak niat kosor gitu. Nah kalau takhir bisa. Kenapa? Artinya kan kan saya kan banyak teman-teman dari Muslim ya. Maksudnya artinya ada fase di mana itu bisa digantikan pada sholat nanti yang di depannya gitu. Jadi gini, sebentar. Simpelnya begini nih. Islam itu kan memudahkan. Kalau dalam perjalanan itu contoh gini kan tidak memungkin. Sebenarnya kalau sholat di dalam Islam itu sunnahnya itu laki-laki di masjid. Ya, yang utama ya di masjid berjamaah di awal waktu. Nah, keumumannya ada istilah begini, sholat itu sesuatu yang sudah ditentukan, tidak bisa tidak bisa ditolerir. Contoh tadi ya, misalnya ada orang nih, Islam itu kan sangat-sangat memperhatikan fitrah manusia. Ada orang yang dia misalnya ya ketiduran. Misal karena badannya sakit atau apa gitu ya, dia ketiduran. Habis sholat asar, bablas dia sampai isya. Ya. Nah bagaimana itu? Nah, itulah namanya rukso, apa ya? Keringanan dari agama. Kewajiban itu tatkala orang itu sadar. Ya. Nah, di dalam hal perjalanan, orang dalam perjalanan tuh gimana? Pasti keadaannya buru-buru gitu kan. Kalau ada naik kendaraan umum kan tidak bisa berhenti begitu kan. Atau misalnya di hutan atau bagaimana. Nah, untuk itulah Allah memberikan kemudahan. Begitu. Nah, tadi kalau orang di perjalanan sopar itu, dia boleh menjamak dan mengkosor. Nah, tadi yang tidak bisa dijamak dan mengkosor itu cuma satu, sholat subuh. Ya. Nah, sedangkan zuhur, asar atau gini, kalau disebut jamak takdim berarti sholat yang asar itu ditarik ke sholat zuhur. Kalau takhir, sholat zuhur tapi dilakukan di waktu asar. Nah, biasanya didahulukan yang waktunya. Contoh, sekarang asar nih, waktu asar ya. Maka niatnya sholat asar dulu, baru kita sholat zuhur. Sebentar Bang, itu apa bedanya di jamak sama di safar? Jamak itu ya tadi itu, di jamak itu artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau safar? Itu jamak. Iya di waktu safar. Kosor kali, kosor. Kosor itu meringkas. Iya, kosor bukan safar, kosor. Kosor itu safar itu dalam keadaan seseorang musafir dalam perjalanan. Safar itu keadaan, Bang P. Jadi sholat yang bisa dijamak itu dalam keadaan safar, sakit, hujan. Itu 3 dalam keadaan itu menurut ilmu fikih. Nah itu safar itu keadaan, bukan jamak. Kalau jamak itu ada jamak itu penggabungan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu sholat. Ya itu udah saya. Ya udah tadi dijelaskan Bang Dian tuh udah bener. Fadol lanjut. Jadi kalau misalnya begini, nanti teknis pokoknya kalau Bang ini mempelajari Islam itu, agama Islam itu tidak pernah memberatkan. Justru paling ringan tuh Islam. Tadi kan, bagaimana kalau tidak ada air? Memang ada ininya, ada syaratnya. Ada syaratnya berapa kilo gitu kan? Wifi-nya sebelah sini kan? Begitu. Nah ini kalau di jalan begini bagaimana posisinya? Sebetulnya ada fikihnya itu. Oh, apakah harus menghadap kiblat? Bahkan detail itu dalam dalam bab sholat itu hadis tentang sholat itu yang utama itu gini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nabi itu pernah menjamak sholat, menjamak mengkosor. Nabi itu pernah bertayamum. Nabi itu pernah. Ya Islam itu sebetulnya lengkap lah, kalau mau diceritain ini panjang sekali. Ya contoh,
Orang sakit gimana tuh? Kan ada orang sakit tuh. Dia kalau kena air, dia tambah meriang badannya. Ya, kena air. Nah, maka boleh Iya, itu tayamum. gimana? Itu kan berarti kondisional ya. Ya, itu tadi namanya rukso, itu berarti Tayamum. keringanan. Hukumnya tetap tapi dilonggarkan, diberikan pemakluman. Contoh, Iya, itu kan. Jadi aku nanyanya gini bang, misalkan ada orang cacat nih, orang cacat nggak bisa berdiri. boleh duduk. Misalnya, nggak usah berdiri ya, maksudnya Boleh, duduk aja biasa gitu. boleh. Ya bisa duduk. Berbaring. Ada orang gini loh, ya, saya punya teman Iya, dulu iya, iya. sudah meninggal. Karena di dalam Islam itu kewajiban sholat itu tidak bisa ditawar-tawar. Dia wajib titik, nggak pakai Sebentar, koma. saya jadi konteks begini nih. Tadi kan ada komen kalau di dalam pesawat dia sholat. Masalahnya kan kiblatnya ke arah mana gitu loh. Gini, kan diusahakan kan kita ada ini nih. Kalau yang saya tahu ya dalam hadis itu begini. Ada istilahnya sholat dalam kendaraan. Rasulullah itu pernah sholat di atas unta. Nah, kalau sholat wajib, maka arah kendaraannya diarahkan ke arah kiblat dulu. Tetapi kalau sudah berjalan tidak masalah itu. Kalau sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah sama seperti itu. Jadi kita niatkan nih, contoh gini nih. Ya, namanya mobil kan dia bergerak kemana saja kan. Nah, kita hanya mencari tahu awalnya mana. Tapi kan nggak mesti berdiri kan. Misal, nih saya nih lagi jalan lurus nih di perjalanan kan. Arah kiblatnya kan ke arah barat tuh. Mobil berarah arah timur. Maka badan saya yang dibelokkan gitu. Nah, tiba-tiba kendaraan berubah lagi. Ya sudah, ikutin aja ke arah kendaraan gitu. Oh, jadi nggak usah dirubah ya, karena kan awalnya niatnya kan udah benar awalnya. Sewaktu awal kita takbiratul ula, maka diusahakan mengarah kiblat dulu. Apa itu rame kali? Apa itu bang? Bukan saya. Oh, samut. Ya begitu. Jadi gitu. Jadi makanya kalau orang yang mempelajari Islam, Siapa ya yang itu ya? Untuk pelajaran-pelajaran itu kita dapatnya di mana bang? hadis. Oh, di hadis ya, di Al-Quran nggak ada ya? Itu pawali wajah kasatrol masjidil haram itu apa? Maka arahkanlah Pak Ustadz. wajahmu. Nois, Bang Ustadz Dian. Siapa yang nois ini? Siapa ya? Oh ya ini si Kamu Bang Dulos. Dulos. Dulos nois, Bang Dulos. Loh, Bang Dulos. Coba deh. Siapa? Nah iya Bang Dulos kan. Bang ini orang nggak ada di sini. Bentar dulu, mute dulu. Tuh, hostnya ada aja host ini ah. Mana Tuh, orang hostnya situ kan? masih nois. Situ masih Coba. nois. Sebentar. Hostnya jangan di mute, biar semuanya mute. Coba hostnya doang. Tuh. Nggak ada kan? Nggak ada. Orang tadi dari situ suaranya. Ya itu dekat masjid, nggak apa-apa. Iya.
Masa masjid lagi lagi sholat, ya biarin aja bang. Mereka lagi melakukan tugas mereka. Enggak, itu belum sholat itu anu. Itu artinya panggilan buat teman-teman segera sholat. Oh, saya lagi sapar ini dulu. Saya lagi sapar. Kok bisa sambil ngomong tadi? Ya sapar kan mau di jalan, dalam perjalanan. Lagi di mobil. Berarti nggak perlu, maksudnya nggak ada gerakan-gerakan formal yang harus dilakukan ya, karena kondisi ya. Oh, tetap aja kalau posisi gerakannya. tubuhnya itu. Jadi gini, di dalam Islam itu kesempurnaan tuh kalau bisa. Contoh gini, tadi kan saya bilang, sholat itu yang utama di masjid berjamaah di awal waktu bersama imam. Nah, kalau di perjalanan tidak memungkinkan, contoh sudah masuk waktu sholat di tengah hutan, masa kita tunggu cari ke masjid dulu baru sholat? Ya nggak begitu. Makanya ada keringanan. Bisa gini, ada orang lagi sakit nih, di dalam keadaan dia tangannya diinfus, kemudian alat-alat medis terpasang, kan nggak mungkin dia pergi ke masjid dan fisiknya tidak memungkinkan. Ya, sholat tetap berlaku wajib, tetapi caranya diringankan. Bagaimana? Bahkan mungkin dia diwudukan atau ditayamumkan. Dia sendiri tak mampu, maka keluarganya bisa membantu. Begitu. Saya potong dulu. Ya Ustadz Miftah. Ustadz Miftah. Iya, Bib. Gimana, Bib? Ustadz Miftah, Ana pamit dulu ya. Ana pamit dulu. Oh iya, siap. Teman-teman, Bang Dian, Bang siapa ini? Bang P ya. Afan ya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, teman-teman semuanya yang sudah berbagi ilmu juga, mudah-mudahan ilmunya juga menjadi barokah ya. Buat teman-teman yang lain juga, Bang Ardiansa, Bang Palala, Bang Ba. Thank you ya. Aku juga mau pulang ini. Ini kayaknya nanya-nanya gini itu kayaknya gini Bang Ian. Oke, thank you ya, Dek. Jangan dulu, jangan dulu di situ, nanti dulu. Salah betul, karena di loading itu. Kayaknya Oke, teman-teman nanya-nanya ya. dulu gitu, kayaknya seberapa susah sih sholat itu gitu kayaknya dia. Enggak lah. Enggak bang. Ketika tidak diwajibkan sunat, itu aku takut jarum bang. Ya, Yaudah, thank you teman-teman ya. Thank you ya. Mantap. Iya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati kalian. Diganti apa namanya biar gampang dibaca gitu loh, Dulos. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati kalian. Ya, Tuhannya Yesus. Amin. Ya, amin. Insyaallah. Oke, teman-teman yang di bawah, Sudah. kencengin lagi tap-tapnya ya, tembusin sampai 100k ya. Bantu tap-tapnya ya teman-teman. Dia nanya Bantu sholat itu share, kayaknya posting ulang. kayaknya Dan juga bantu follow ya. Gimana Bang? seberapa susah sih itu aturan sholat itu gitu kayaknya dia. Nanti kalau Tapi itu udah lama kan ya? nanti itu udah kalau lama saya ya kamu begini, katakan, gimana ternyata sholat itu mudah banget kan? Tapi Bang Ardiansa itu Peros kabarnya udah syahadat, bener nggak tuh? Bener apa enggak? Perhos. Perhos katanya kamu. Oh, mustahil. Mustahil, bahkan mustahil. Enggak, ada yang bilang menyaksikan dia syahadat katanya. Gimana? Oh, belum ada videonya, belum bisa pastikan kita kan. Yang saya nyaksikan yang syahadat Demian aja begitu kok, apalagi Firdaus nggak ada yang nyaksiin. Ya, tapi kan hidayah siapa yang tahu ya. Memang kalau adiknya udah Islam dia. Ya, adiknya. kalau Ustadz Dian nanya hidayah siapa yang tahu, ya Allah yang tahu. Enggak, maksud aku ya itu lebih dari itu. Maksud aku kan itu wilayah Allah, cuman kalau Allah mau buka yang nampak mustahil bisa jadi. Makanya aku nanya itu konfirmasi, karena aku nggak pernah lihat PT-nya gitu loh.
agak nggak percaya juga. Ya semoga yang barusan sih bisa bertobat sih Ustaz Dian, si Dolos itu. Insya Allah. Saya ini Bang Adi, saya optimisnya itu dia masih muda, sangat muda. Orang muda biasanya itu mudah menerima kebenaran, ya kan? Ya itu doktrin itu belum terlalu itu mengakar, menginduk, mengakar, membabi buta gitu. Tapi ada Optimis. kritisnya yang bagus. Optimis. Kasih kritis lah. Kalau Verhoes kayak gitu udah nggak usah ini. Verhoes sudah berapa? Udah akut. Berapa? Mau 50 kayaknya itu, atau sudah kali. Terjemahan itu perasaanku balik ke situ lagi, ke situ lagi. Aduh. Itu kemarin Ustadz saya bawa apa 2/577 itu dibolak balik kalimatnya, balik lagi ke doktrin. Sebab engkau besar ya Tuhan Allahku, tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Kan dia jadi manusia, Firman yang jadi manusia. Benar. Tadi Bang Ardiansyah kan bilang begini nih, apa ya? Oh ya, kata Bible kan bilang begini nih, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bukan, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah tadi ada Kristen di koma saya pagi-pagi tadi Ustaz. Apa itu artinya Kristus? Pengikut Yesus kata dia. Aduh ngakak aku. Ya Allah. Aksela naik Aksela. Kristen ini juga Kristus itu pengikut Yesus. Coba bayangkan bagaimana parahnya ya. Kristus itu pengikut Yesus katanya. Aksela, oh udah naik ya. Udah naik. Ini juga nggak sembuh-sembuh ini ya, Excela. Kapan kamu sadar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Azhan Rahman. Ya Excela, monitor Excela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Prabu Siliwangi. Oh. Ya gimana Kita kan Bang? nggak bikin sembuh Pak Ustadz, justru malah kita kan bikin stres mereka. Iya kan? Nah, baru kalau udah stres nanti baru itu disembuhkan, gampang kan gitu. Iya Bang Estela, ada yang mau ditanyain Bang Estela? Ya seperti narasi saya tadi katakan. Kenapa? Narasi saya mengatakan bahwa kalian kan sholat minta petunjuk jalan yang lurus toh dalam 5 kali itu dalam 1 hari ya. Ya pertanyaannya masih minta jalan yang lurus kok ngajarin orang. Bagaimana caranya kamu ngajarin orang kalau sedangkan kamu masih minta petunjuk? Monggo. Iya. Ini aku ibarat kata gini ya, nanti Ustadz dia yang jawab ya. Ibarat kata aku sambil berenang jawab pertanyaan ini juga bisa kok. Tapi aku nggak mau. Lanjut Ustadz Dian. tapi gini loh, saya tanya dulu Aksela, Yesus itu jalan apa tujuan sih? Coba. Dia tanya, saya tanya itu aja. Ya, nanti saya jawab. Saya tanya dulu sama abang nih. Yesus itu jalan apa tujuan? Coba. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada orang. Ada yang dapat sampai kepada Bapa. Iya. Berarti tujuannya siapa, Bang? Iya. Tujuannya siapa? Iya. Iya, tujuannya siapa? Jawab dulu jujur. Kan dikatakan, akulah jalan. Tujuannya siapa? Sebentar. Yesus jalan. Yesus jalan. Yesus hidup nggak? Sang hidup nggak Yesus? Ya, nggak apa-apa. Abang bilang begitu juga nggak apa-apa. Yesus sang kebenaran tidak? Hidup yang bagaimana yang dimaksud Yesus itu coba Bang? Nah, kan Yesus dikatakan. Enggak. Aku tanya sama Bang. Yesus itu hidup yang bagaimana yang dimaksud coba? Kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang ke Bapa tanpa melalui aku. Ya, itu berarti kata-katanya tujuannya Yesus. siapa Bang?
Tujuannya siapa? Jawab dulu jujur. Kamu dengar nggak siapa saya jawab? Saya katakan. Siapa tujuannya? Kata saya katakan apa tadi? Coba. Ya siapa tujuan? Tinggal jawab kok. Siapa tujuannya? Menuju gitu loh. Akulah jalan kebenaran. Ya menuju siapa? Tinggal jawab. Dan kebenaran, tiada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah, jangan panjang-panjang. Pertanyaan saya kan berarti jawabannya Bapak tujuannya ya. Terus masalahnya di mana? Oh iya, berarti Yesus itu bukan tujuan dong. Gak ada masalah. Oke. Nah sekarang sebentar. Yang dimaksud hidup kata Yesus itu yang bagaimana coba? Kamu minta petunjuk jalan nggak? Enggak, dengar dulu. Kan sudah ada jalan. Ada seorang yang mengatakan itu, kamu kok nggak mau ngikuti? Seperti itu akhirnya pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Pahamkan dulu maksud Anda itu supaya ini saya ngerti nih. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud hidup oleh Yesus itu? Karena Bang udah hidup nih, saya hidup. Nah, hidup yang bagaimana yang dimaksud Yesus itu, Bang? Sang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus kembali itu juga. Aku nggak nanya itu, Bang. Memberi dengar hidup. dulu baik-baik, pasang telinganya. Iya, sekarang saya tanya. Ya, saya tanya sama Abang. Yang dimaksud hidup oleh Yesus itu yang bagaimana coba? Yang dimaksud kebenaran oleh Yesus itu yang bagaimana, Bang? Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Ya, Yesus apa adalah sang kebenaran hidup dalam itu Yesus sendiri. apa? Coba dijelaskan. Katanya suruh jawab, saya jawab kok dipotong-potong sih. Loh, Abang harus bertanggung jawab ini. Iya, saya jawab tadi kok. Iya, sekarang saya tanya. Kebenaran yang bagaimana menurut Yesus? Hidup yang bagaimana menurut Yesus? Bukan masalah hidup yang bagaimana. Hidup yang bagaimana adalah menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itu hidup yang benar. Kan seperti itu. Ini ngadi-ngadi, ngarang-ngarang berarti Anda ini. Jawab dong. Yesus berkata, akulah jalan. Sebentar. Dan kebenaran dan hidup. Yesus, Bang. Pertanyaannya adalah, Yesus, Bang. saya sudah katakan, kebenaran itu sang Yesus. Yesus sang kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud Yesus? Yesus sang kebenaran. Kebenaran apa? Yakin, Abang? Yakin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, penghakimanku adil karena aku tidak menghakimi menurut kehendakku, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Gini aja. Jadi apa yang Yohanes 12 nomor 50? Ya. Pertanyaan saya dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Kalian masih minta petunjuk. Pertanyaanmu itu kata Bang Ardi, sebentar. Pertanyaanmu itu sudah ada dalam kepala kami dan bisa dijelaskan dengan nanti dulu. Jawab. Nanti. Sabar. Nanti. Sekarang tunjukkan. kau buktikan dulu. Sebentar, sabar. Sekarang kan gini, yang aku mau itu, abang jelaskan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai menuju Bapa kecuali melalui aku. Nah, Yesus katakan, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Nah, hidup yang bagaimana menurut Yesus tuh? Kalau abang mau abang tahu, coba jawab saya. Di ayat tersebut adalah Yesus mengatakan Yesus adalah pemberi hidup yang kekal. Oh, hidup yang kekal berarti. Makanya di dalam Yohanes, di dalam Yohanes 3:17 dia katakan, dikatakan engkau harus mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup yang kekal itu mau Yesus ketemu Bapa. Sebentar, saya tanya. Saya tanya itu untuk memperoleh kekal itu apa nggak syaratnya? Saya tanya sama Abang. Syaratnya apa? Hidup yang kekal itu syaratnya apa? Hidup. Sebentar, saya tanya dulu sama Abang nih. Hidup yang kekal itu mau Bapa atau mau Yesus? Syarat memperoleh hidup kekal apa? Kata Yesus, mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus kan? Dirimu. Saya nanya. Loh, syarat. Saya nanya. Loh, kan data tuh ngomong tuh asal cepruk aja. Loh, katanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama Anda. Hidup kekal itu apa? Saya tanya sama kamu, syarat untuk mengenal hidup yang kekal itu apa? Saya tahu itu. Apa? Jangan-jangan kau jawab, tahu. Kamu tahu jawab. Kau nanya mulu. Inilah Aku bacakan ya. Sebentar, ini buktinya. Orang Islam tuh pinter ya. Aku open game sekarang ya.
Aneh, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Nah sekarang saya tanya, jawab ya. Hidup yang kekal itu mau Bapa atau mau Yesus? Itu bicara tentang syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya tahu, hidup kekal itu mau Bapa apa mau Yesus? Bagaimana kamu memperoleh hidup yang kekal? Kan pertanyaan di situ. Kan Hidup yang kekal itu mau Bapa atau mau Yesus? Loh, hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus kan? Kata-katanya ngomong gitu. Masa kalimat sederhana gitu kamu gak paham? Artinya iya, enggak, saya paham, brother. Loh, saya coba paham. syaratnya apa? Maka saya tanya. Udah kamu gini, kalau bahas syarat kalau untuk kau memperoleh hidup kekal itu apa? merasa kau pinter, tolong kau bacakan dengan saya Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Kau baca deh ya. Memperoleh hidup kekal itu gimana syaratnya? Ini orang kau bagian kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada Bang Erwin. Sebentar. Saya tanya sekali lagi sama Alexa, dengar baik-baik, simak baik-baik perkataan saya. Hidup yang kekal itu mau Bapa atau mau Yesus? Jawab. Di dalam ayat tersebut tidak bicara itu. Saya tak bicara ayat itu. Bicara soal syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mute dia Ustadz, sebentar saya jelaskan ya. Di dalam Yohanes 12 nomor 4, kau diem. Ku kasih tahu kau ya. Hidup yang kekal itu adalah perintah Bapa. Ya, mana dalilnya? Bukan perintah Yesus. Sebentar saya bukakan sama yang umat longor begini, sok pinter begini, nanti ku baca, ku tampol pakai Bibelnya sendiri. Ya. Kau mute. Yohanes 12 nomor 48 sampai nomor 50. Ya, biar makanya kalau ngomong itu saya tanya ya, bahkan bukan kena perintah loh. Hidup kekal itu perintah Bapa, bukan kehendak lagi, perintah Bapa yang namanya kepada Yesus. Ya, dibacakan ya. Aduh, lambat pula. Masya Allah, mana Bibelku ya? Bentar, aku ambil Bibel dulu. Biar jangan salah. Jawab pertanyaan saya tadi. Kalian kan tiap hari minta petunjuk. Bagaimana sih? Tolong sebutkan bagaimana caranya kalian bisa memberi petunjuk pada kalian ngelip tiap hari minta petunjuk. Itu pertanyaan saya sih. Bro Erwin. Gimana? Dengerin baik-baik ya. Saya Muslim. Dengar ya. Saya Muslim. Saya bisa saja ngomong. Tetapi ini kitab suci orang. Saya tak boleh nambah, tak boleh ngurang. Itu bentuk keadilan saya. Bentuk ketaatan saya kepada Tuhan saya. Diam dulu ya. Jadi hidup kekal itu perintah Bapak. Berulang-ulang ya, saya bacain. Punya Bibel nggak bro? Koreksi saya kalau salah ya. Biar kita dapat pelajaran yang benar gitu loh. Ya jangan cuma sekedar bagaimana memperoleh itu? Nanti. Loh, ya syarat. Saya syaratnya memperoleh hidup kekal itu apa? Orang tanya syaratnya kok. Kedunganmu di sini. Oh iya, tunjukkan syaratnya nomor untuk 48 ya. memperoleh. Mute. Diam. Cup. Kalau botol jangan dipamerin banget loh di sini loh. Kenapa? Orang pinter kalau ngomong. Pinter, tunjukkan, jawab sepertinya saya kalau kamu pintar. Kau nggak tahu tuh. Iya, tunjukkan, jawab pertanyaan saya kalau kamu pintar. Sebentar, aku tanya sama kau. Hidup kekal itu tunjukkan mau Yesus atau mau Bapa? Tanya mulu. Jawab. Hidup kekal itu mau Yesus mau Bapa? Jawab dulu. Jawab. Hidup kekal itu mau Bapa mau Yesus? Jawab dong. Hidup kekal itu mau Bapa atau mau Yesus? Hah? Gimana untuk mengenal hidup yang kekal itu bagaimana? Saya tanya. Hidup kekal itu katakan tadi, itu kan perintah Bapa menurut kamu. Pertanyaannya adalah bagaimana syarat memperoleh hidup kekal itu? Mulutnya lebih cepat keluar omongan daripada mikir duluan belakangan ya. Saya bacakan di nomor 48. Siapa yang menagih dulu kau? Kata kamu kok
Bingung. Diam. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, aku sampaikan. Aku tahu perintah Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Ya. Jadi, diam dulu nanti ku kasih tahu sama kau. Orang pinter ngomong pakai poin, kalau orang bodoh ujuk-ujuk langsung ya. Orang pinter ngerti alur cerita. Ya. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi poinnya apa? Hidup kekal itu adalah perintah Bapa. Ditegaskan oleh Yesus, apa yang aku katakan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Hidup kekal itu yang dimaksud tadi di dalam, berapa yang kau maksud tadi? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Pertama jalan. Yes, Yesus seorang jalan. Artinya apa? Dia cuman menyatakan di zamannya itu, dialah sarana menuju Tuhannya. Makanya itu terhubung dengan kata-kata begini. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau Allah yang benar, mengenal Yesus yang kau utus. Itu pertama poinnya. Mengenal. Oke? Nah, kemudian Mengenal kebenaran. siapa? Apa kebenaran? Diam dulu. Kau nggak pakai ilmu. Mengenal siapa? Saya tanya mengenal siapa? Mengenal Bapak, bukan mengenal Yesus, PA. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jangan dipotong-potong. Jadi Yesus Tuhan atau kalau iya Tuhan atau utusan? Jawab. Yesus kan berkata, Yesus Tuhan atau utusan? satu-satunya Allah, mengenal satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utusan utus, apa kan? Tuhan? Di situ tertulis Yesus apa utusan? Itu tertulis kata Yesus sebagai utusan. Oh, ya utusan kan? bukan Tuhan kan? Artinya Iya, dia tersebut bukan syarat Tuhan, jawab untuk dulu. memperoleh hidup kekal, kan? Syarat untuk memperoleh hidup kekal apa? Mengenal Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Jadi dan yang mau hidup kekal mengenal itu Yesus siapa? Kristus Jawab yang dulu. engkau utus. Nah, pertanyaannya akhirnya begini, kamu mengenal Yesus Kristus? Kan seperti itu. Kamu lo nggak kenal dia, kalau menolak. Tidak ada muslim menolak. Ya. Para nabi nggak ada. Benar. Yang menolak itu sebenarnya Kristen. Benar. Karena apa? Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu Anda lupa bahwasanya aku diutus untuk umat sesat dari Bani Israel. Jadi Kristen tidak masuk di sana. Jadi begitu besar Yesus itu diutus untuk Bani Israel, hidup yang kekal untuk orang Bani Israel. Kristen lewat. Sebentar Bro Erwin, saya akan lanjut. Itu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikanlah anaknya tunggal, supaya yang percaya padanya dulu ya. Aku kasih tahu sama kau ya. Yesus katakan di dalam Yohanes 17 nomor 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah kau beri. Diam dulu PA. Ini ngomong pakai ilmu. Kalau kau baca Bible itu cuma Yohanes 17:3. Kau nggak baca Yohanes 17:4, 17:5, 17:6, Yohanes 17:1. Saya jawab dong. Diam. Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 6. Kau buka sekarang. Ya, perhatikan kata-katanya ya. Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang telah kau berikan kepadaku. Mereka itu adalah milikmu. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang saya tanya, siapa orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus? Jawab. 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 Siapa yang orang-orang yang dikatakan oleh Yesus? Pertanyaan saya dari tadi nggak dijawab. Saya minta tolong aku kasih nomor. Ini kalau begini cara diskusinya orang ini longer botol. Saya tanya pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Ya? Kau diam. Yohanes 12 tadi gamblang. Hidup kekal itu perintah Bapa. Yesus mengatakan apa yang difirmankan Bapa.
Yesus hanya mengatakan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan itulah yang disampaikan. Apa yang aku katakan adalah sebagaimana apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu poin yang paling penting. Nah, perintah Bapa itu yang utama apa? Hidup kekal. Jadi, hidup kekal itu adalah perintah Bapa, bukan mau Yesus. Ingat Iya. ya. Saya ikut kamu. Perintah siapa hidup Perintah kekal? Bapak kan? Kamu kan ngomong perintah Perintah Bapak. siapa? Jawab. Perintah Bapak menurut kamu. Pertanyaannya akan seperti begini. Pertanyaannya akan jadi begini. Syarat untuk memperoleh hidup kekal itu siapa? Bagaimana? Makanya Syaratnya itu dibaca bagaimana? Yohanes 17 nomor Loh, 6. itu kan perintah. Perintah kan begitu toh. Baca Yohanes 17. Kau baca deh, jangan banyak Iya. ngomong kau. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utuskan. Kepada siapa perkataan Syaratnya yang kan itu dikatakan kan. Yesus? Jawab dulu. Syaratnya itu enggak. Oke, saya Syaratnya tanya. kan mengenal Bapa dan mengenal Yesus kan? Ah, sekarang saya tanya. Kau ulangi ayatnya ya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau Allah satu-satunya Allah yang benar. Mereka di situ siapa, Bang? Ya manusia lah. PA kau. Oh, siapa? Siapa yang untuk memperoleh hidup kekal siapa? Mereka itu Lu siapa? adalah murid-murid Yesus, bukan dirimu. Murid-murid manusia itu Heran murid-murid kau. manusia bukan. Aduh. Murid-murid itu bukan manusia tidak. Angel. Belak butak. Murid-murid itu manusia tidak. Ustaz, ini orang apa namanya? Tolong aku Udah, dikasih Muhammad. nomor dong. Udah. Aku dikasih nomor. Ayo jawab pertanyaan saya. Udah, Bang. Tunjukkan bagaimana cara. Kau simak baik-baik ya. Satu rangkaian ya. Judul perikopnya saja doa Yesus kepada para murid. Yohanes 17 nomor 1. Di nomor 3-nya ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus, ya kan? Ustadz, aduh mohon maaf ini agak buram. Sebentar saya bacain lah ya. Di mute aja kau mute dulu Axel lah. Aku baca Bible ya. Penuh hikmat ya. Kau dengar dengan hikmat. Aduh ya Allah. Nih aku muslim menghargai kitabmu, maka nggak mau asal kutip aku. Nggak mau aku. Kenapa? Nggak boleh begitu. Ya, aku bacakan 1 sampai nomor 8. Kau simak baik-baik, telaah dengan benar ya. Karena ini kitab suci orang, nggak boleh kita sembarangan. Betul nggak kira-kira, Ustadz? Ya kamu dengerin orang Kristen, kau dengerin diri kamu sendiri. Apa kau sudah terdiam? Bentar dulu, aku bacain dulu. Ini Kristen ya. Ya, judul perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya, engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah diberikan kepada Yesus ya. Orang-orang yang telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Nah ini poinnya ya. Kepada siapa hidup kekal itu? Kepada orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Ini pembatasan, limitasi kalau orang pinter. Kalau orang bodoh ya senak kau terjemah. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka di sini adalah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Ingat ya, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Ayat 4-nya. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, ya, aku telah memuliakan namamu di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah kau berikan kepadaku. Jadi Yesus minta dimuliakan kenapa? Aku udah sudah memuliakan nama Bapa. Waduh. Bentar ya.
Udah aku tutup close cam aja lah. Ya, sorry. Saya Nanti tanggapi boleh? Diam dulu. Aku bacakan Bible kau ya. Ya. Yang nomor 6, ya. Sekarang ya Bapak, muliakan aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Ya, sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal darimu. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan benar bahwa aku datang daripada engkau. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi, menurut Yesus, kata Yesus, ya, orang yang diperintahkan oleh Bapa menyampaikan perintah itu adalah orang-orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Siapa orang yang telah diberikan Bapa kepada Yesus? Jawab. Oke, Jawab. terima kasih. Sebentar. Siapa orang yang diberikan Bapa kepada Yesus? Pertanyaannya di dalam ajukan pertanyaannya begini akhirnya. Jawab pertanyaan saya. Siapa orang-orang yang diberikan Seluruh Bapa dunia. kepada Yesus? Di mana dalilnya, Bang? Yohanes 3:16. Mana ada di situ, Bang? Kok mana ada? Baca. Yohanes 3:16. Baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu karena berarti begitu besar salah. Matius 15 nomor 24. Salah. Tidak ada yang salah, semua itu benar. Cuma pemikiran kalian. Baca dulu Matius 15 nomor 24 sebelum ngomong mulut kau. Ini Alkitab, kamu jangan pakai kacamata Islam, baca Alkitab. Siapa yang bawa kacamata Islam? Jawab dulu. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya aja kamu gak mau jawab kok. Kok minta jawaban saya? Sudah jawab berkali-kali kok. Kamu gak mau jawab. Saya tanya, belum kau jawab. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya hari itu kan ketika mereka meninggal itu. Sedangkan hari kebangkitan kan 3 hari kemudian, itu kan beda hari, Bang. Kecuali harinya sama, baru bertentangan. Tapi kalau harinya beda kan bertentangannya di mana gitu. Coba Bang, saya baca dulu ya. Apa catatan saya yang ini? Ini pada waktu penyaliban kan Bang, di Lukas 23 ini juga Bang. Lukas 23:43 ini. Apa dibilang tuh? Ya, waktu penyaliban kan ini. Di Lukas 23 ini. Kisah yang waktu beliau disalib kan. Iya, yang bersama-sama di dalam Firdaus itu ketika di kayu salib tuh. Jelasannya Bang Demian. Iya, jadi perselisihan waktunya kan beda itu. Jadi waktu Yesus ngomong gitu, dia itu kan mati selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu dia dialam maut bersama dengan membawa orang itu ke sana, ke namanya Firdaus, atau di Islam itu menjadi apa ya? Itu paradiso, itu di Islam juga namanya Firdaus tuh. Firdaus itu Arabnya, Yunaninya paradiso. Kami Bang. Paradiso. Iya, itu diambil dari bahasa, itu bukan bahasa Arab sebenarnya. Kalau bahasa Yunaninya paradiso. Itu ada juga itu ayat yang berokasi itu bahasa Yunaninya kan paradiso tuh, terjemahannya Firdaus. Nah, jadi perselisihan waktunya beda. Sedangkan yang
Yesus bangkit, Yesus bilang apa tuh? Nah itu kan hari ketiga dulu, artinya beda hari. Kalau bertentangan itu harinya sama, peristiwanya sama, tapi masih harinya sama, tapi peristiwanya berbeda. Nah itu baru bertentangan gitu bang. Oke. Kan di situ tadi katakan ini Bang Demian Wanes ya bang? Warnes nih. Wanes bukan Warnes. Wanes. Oh saya tauhid bang, tauhid. Saya nggak dengar sih. Bukan Wanes, tauhid. Warnes nih. Oh tauhid ya? Hah? Iya, tauhid bang, tauhid. Maksudnya Bang Dedi, aku nggak ngerti nih. Tauhid dia, tauhid. Dia. Oh. Iya, tauhid. Percaya. Tauhid dia. Oh iya. Paham kan kalau tauhid, yang namanya tauhid itu apa? Nah, paham lah. Paham. Ketawa lagi Bang Dedi nih. Lanjut. Iya, sementara itu dulu sebetulnya aku nggak ada persiapan tadi mulai sebenarnya, cuma singgah di Bang Dedi nih. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya. Nggak ada teman-temannya pada muak semua sama Demian sama teman-teman yang lain. Kenapa? Nggak bercanda sih. Lanjut. Wah, kok diem sih? Gak ada persiapan aku bang. Nanti kok pak. Catatanku ini di dalam tempat ini device yang aku pakai naik di Bang Dedi. Aku buka-buka nanti ini aku ganti device dulu kali ya. Tapi aku jadinya diskusi sama Bang Demian jadinya. Nggak apa-apa lah, aman aja. Apa lagi ya? Bentar ya. Kalau gitu. Aman aja itu. Apa yang mau dianuin? Gini, itu kan saya lupa ada juga di sini dalilnya dikatakan bahwa itu Tuhan tidak berubah. Itu juga saya menanya sih teman-teman Kristen. Bentar ya, saya buka ya. Tuhan tidak berubah. Bentar ya. Dalilnya ini nih. Nanti kalau pada diam semua nih, aku suruh moderator baru kuning nge-kick kalian semua nih. Galak-galak moderator baru galak itu. Jangan-jangan pada ini. Nah di Maleaki. Ketawa lagi Bang Desi. Maleaki. Belum tahu dia. Galak itu, diam-diam galak itu. Lanjut. Gimana sampai di mana nih? Ini lagi Bang. Maleaki. Sebentar. Sama Akal aja. Ini Bang Ilham. Saya sama Bang Akal aja. Saya muncul. Bang Akalnya malah diam. Bang Demi. Iya Bang Akal. Kirain dia lagi ini monitor itu. Iya, gak usah sama Bang Demian aku. Saya penggemarnya Bang Demian juga masalahnya. Penggemar siapa? Bang Demian. Gak usah Bang, kalau sama saya Bang. Kita fokus ke Tungtung aja Bang. Ajar Tungtung bareng-bareng Bang. Nah ini sudah si Akal ini, Bang Akal. Atau ini si balian. Naik dulu. Naik kau Demian, balian. Ya yang Tungtung aja. Aku mau mencerdaskan yang Tungtung. Kalau yang Islam kan udah Tuhannya jelas, Tuhannya tauhid. Kalau Kristen kan ini masih bingung. Yang mana nih yang Kristen nih?
Itu berantem juga gitu si berantem Balian tuh. Berantem yuk ini. Balian ya ini berantem. Oh berantem ya, oke. Nah, Disapu bang. Kristen dia bang. Berantem. Tritunggal itu. Halo. Halo my bro. Akal Halo bro, my akal. bro. Kok diam dianya? Setan tuh orang ini. Naik-naik pada diem. Wih, Balian sama si Akal. Kali ini naik-naik kau diem. Setan. Persetan. Wih. Balian. Tadi tapping-tapping di bawah. Udah enggak apa-apa, Bang Jun aja sama si tanya-tanya sama si siapa? Ini. Sama si siapa? Ini. Demian. Enggak usah sama Bang Demian. Sama siapa? Sama Demian, tanya aja. Oh nggak apa-apa, ngobrol santai aja, ngobrol santai. Ngobrol santai aja Bang Jun. Mana ada Demian bukan Muslim Bang Jun? Kristen dia. Yahudi ini dia. Yahudi rohani, udah. Yahudi rohani aja. Rohana dan rohani. Ini ya. Iya bingung. Jadi jangan nyebutnya Kristen, jangan nyebutnya Islam, nyebut aja Yahudi rohani bang. Tadi kan aku belum update aplikasi, jadi makanya tadi suaranya dia ini tuh lambat tuh. Sekarang udah aman kan? Bang Demin bagus sudah kok, bagus. Gimana tuh? Aku tuh suka diskusi dengan Tritung Bang Demian. Menarik. Tapi ini teman-teman yang Tritung turunkan Yahudi perjanjian baru turun. Hah? Gimana? Tritung malah diam ini Bang Demian. Oh iya, kenapa ya mereka pada terguncang ini? Lihat profilku aja mereka udah takut ini. Bang Demian kenapa nggak pernah live lagi? Dulu sering live. Oh iya, kadang-kadang sih live, cuman malas. Lebih enak masuk ke komal orang, bikin kacau, komal orang turun gitu, lebih biasa gitu. Iya sih Bang ya. Kalau kita buka room kan kadang-kadang kan kita diam aja, kadang-kadang orang debat di atas kita ngantuk gitu kan. Iya betul. Bang Demian jangan pakai akun ini, kalau pakai akun ini nggak mau mereka Bang, tahu Bang. Tapi suaranya Bang Demian khas juga sih, ketahuan. Iya. Turunkan Yahudi perjanjian baru tuh Rabi Demian. Ada bang pribadi di bawah. Ya Joseph Albert itu kah? Bukan. Siapa? Itu kawan saya tuh kawan saya. Udah, ini turunkan aja dulu nih sini si Anu Balian. Turunkan dulu. Siapa namanya Dem? Naikin aja lah yang tungtung masa nggak ada. Oh Jeff Colby. Bang KTFP ini berteman juga sama aku. Enggak, itu teman saya itu. Bang siapa? Bang KTFP bukan? Jangan kalau KTFP mah baik sih itu, Kristen baik, tapi kalau sama aku pribadi baik dia. Dia udah jarang ini dia. Aku berkawan juga sama dia, kawan lama itu dari Zoom itu. Kristen baik lah kalau sama aku baik dia. Makanya dia kalau aku buka room debat dia ada teot aja, nggak mau ganggu dia. Tadi ada Joseph di bawah ya? Ada, makanya itu kan si Joseph itu tuh.
Iya, aku berteman sama dia, soalnya mungkin dia lihat live-nya. Bang Ded, nanti kita ini ya, aku cat aja Ini deh. kok nggak ada tungtung, apa udah punah semuanya? Gimana tuh? Bisnis kita. Bisnis kita. Iya, yang ntar aja lah, ditelepon lah Bang. Saya di KN ini Bang Demian, di KN sama Bang Dedi sama Rinda tuh. Iya Bang, IKN sekarang ini kita karena nggak ada terhitung ini kita ngobrol yang itu ngobrol itu aja sedikit ya. Jadi penambahan terus Bang orang kerja. Cuman saya kemarin kan dapat kantin tuh. Waduh ngeri Bang, ordalnya Bang. Gak bisa apa-apa mereka pakai ordal semua. Oh iyalah, itulah Indonesia Bang. Kayak nggak tahu aja. Jadi gimana?